Sahabat olah rasa yang saya kasihi, video kali ini masih seputar self-talk. Banyak orang ingin berubah nasibnya. Ingin jadi lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia dan lebih-lebih lainnya. Tidak ada satupun yang ingin berubah jadi lebih miskin, lebih sengsara dan lebih susah. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang mengaku ingin berubah jadi lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia, dan lain-lain, secara tidak sadar masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru menjadikan nasibnya menjadi lebih buruk, sesuatu yang sebetulnya ingin dia hindari. Apa kebiasaan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah kebiasaan mengucapkan self-talk yang salah. Contohnya atau simulasinya seperti ini. Coba bayangkan jika peristiwa ini menimpa Anda. Saat ini Anda sudah menyiapkan dana pendidikan untuk anak Anda, katakanlah 30 juta. Kemudian datang kawan Anda menawarkan sebuah investasi yang sangat menggiurkan. Singkat cerita Anda pun tergiur dengan investasi tersebut dan menginvestasikan dana pendidikan anak Anda tersebut. Tentunya dengan harapan akan mendapatkan hasil seperti yang dijanjikan. Selang beberapa bulan kemudian, Anda baru menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan alias investasi bodong. Kawan Anda pun ternyata juga tidak tahu sebelumnya. Dia pun juga jadi korban investasi tersebut. Terlambat sudah. Dana pendidikan untuk masa depan anak Anda pun lenyap. Saat peristiwa ini terjadi, apa yang ada di pikiran Anda? Apa pertanyaan yang muncul di pikiran Anda? Sekali lagi, coba bayangkan dan renungkan. Apakah pertanyaan-pertanyaan seperti yang muncul di pikiran Anda? Mengapa saya begitu bodoh untuk percaya dengan investasi ini? Mengapa kejadian buruk ini menimpa saya? Mengapa saya yang selalu jujur kepada orang lain kok malah mengalami nasib seperti ini? Dan sederetan mengapa yang lainnya muncul di pikiran Anda. Dan setelah bertanya seperti itu, apakah pikiran Anda akan memberikan jawaban positif yang bisa membuat diri Anda menjadi lebih baik? Pasti tidak. Mengapa? Karena jawaban yang akan Anda dapatkan biasanya seperti ini, aku memang bodoh dan tidak paham investasi. Nasibku memang lagi apes. Dulu juga begitu. Jadi orang jujur itu di mana-mana selalu hancur. Dan masih banyak jawaban negatif lain yang bermunculan. Mengapa bisa begitu? Hal ini disebabkan pikiran Anda seperti pembantu yang akan selalu mendukung self-talk Anda, sehingga jawaban yang muncul akan selalu bergantung pada self-talk dan pertanyaan yang Anda berikan. Pikiran akan menggali jawaban yang sesuai dengan self-talk dan pertanyaan yang Anda berikan. Sahabat olah rasa yang saya kasihi, coba Anda ucapkan self-talk seperti ini, mengapa ya saya kok belum kaya-kaya? Mengapa ya dari dulu saya kok sial terus? Mengapa ya saya kok mudah ketipu? Maka pikiran Anda akan mendukung asumsi itu dan mulai memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Anda. Misalnya, orang bisa kaya karena lahir dari keluarga kaya. Lah, kamu dilahirkan dari keluarga miskin, jadi wajar kalau kamu sekarang miskin. Ya, itu sudah takdirmu jadi orang sial terus. Makanya apapun yang kamu kerjakan pasti akan gagal. Ya, karena kamu ini memang bodoh. Makanya kamu mudah ketipu. Jadi, akhirnya Anda akan menyalahkan orang tua, kawan, saudara, pemerintah bahkan menyalahkan Tuhan. Apakah situasi Anda akan menjadi lebih baik saat Anda menyalahkan semua orang? Pasti tidak. Jika Anda ingin mengubah keadaan, maka salah satu yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengubah self-talk dan cara bertanya kepada diri sendiri. Daripada mengucapkan self-talk, mengapa ya saya kok belum kaya-kaya? Lebih baik Anda ganti self-talk Anda dengan, bagaimana caranya supaya saya bisa kaya? Dengan self-talk seperti ini, otak Anda akan mulai berpikir, menggali apa saja kemungkinan yang bisa Anda lakukan untuk bisa jadi kaya. Apakah Anda bisa merasakan perbedaannya? Pikiran Anda itu sesungguhnya luar biasa. Saat Anda mengucapkan self-talk dengan bertanya, bagaimana caranya ya?
maka Anda akan mendapatkan jawaban yang lebih berkualitas dan bermanfaat dari pikiran Anda. Memori dan informasi yang pernah Anda lihat, dengar dan pelajari akan tersimpan selamanya. Anda hanya butuh kunci yang tepat untuk membukanya kembali. Kuncinya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang membuat hidup Anda lebih berdaya, bukan mengajukan pertanyaan yang melemahkan hidup Anda. Memang sangat wajar jika seseorang yang tertipu kemudian melakukan self-talk yang salah. Mengapa saya kok bisa ketipu? Ya? Dan jawaban yang muncul di pikiran orang tersebut cenderung negatif dan menyalahkan semua orang atau semua pihak, termasuk menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya kok bisa sebodoh ini? Dan apa hasilnya? Seseorang tersebut bukannya bangkit, tetapi justru makin tenggelam, makin frustrasi, makin stres dan tidak akan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Akan lebih baik jika self-talk-nya diganti dengan seperti ini. Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Bagaimana caranya untuk bangkit kembali? Apa yang harus saya lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Ketika jenis pertanyaan seperti tersebut di atas yang diucapkan, maka kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya bisa membantu kita mengubah nasib. Anda bisa merasakan bahwa hanya dengan mengganti self-talk dan cara bertanya, akan muncul beberapa ide dan jawaban yang berbeda dan lebih berkualitas. Itulah salah satu perbedaan mendasar antara orang yang gagal dan orang yang sukses. Self-talk, cara bertanya dan jenis pertanyaan yang mereka ajukan sangat berbeda. Sahabat olah rasa yang saya kasihi, ingatlah, apapun yang Anda raih dalam kehidupan Anda, dimulai dari pikiran dan fokus Anda. Jika Anda fokus pada kelemahan Anda, maka yang muncul dalam pikiran Anda adalah pertanyaan dan jawaban yang melemahkan Anda. Pertanyaan dan jawaban yang tidak memberdayakan Anda. Sebaliknya, jika Anda fokus pada kelebihan dan kekuatan Anda, maka yang muncul dalam pikiran Anda adalah pertanyaan dan jawaban yang menguatkan Anda. Pertanyaan dan jawaban yang memberdayakan Anda. Sahabat olah rasa yang saya kasihi, ingatlah, memang perubahan tidak selalu menjadikan Anda lebih baik, tetapi jika Anda ingin lebih baik, maka Anda harus berubah. Sahabat olah rasa, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Salam olah rasa sama pentingnya dengan olahraga.